Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Siklus Hidup. Saya sendiri Anissa Mardia dan rekan saya Rizky Muhammad Stomo, Deli Maliki, Winda Nadila, Amelia Nurzaina, dan Intana Yuriski Mulyanto. Di video ini kami akan menjelaskan tentang materi siklus hidup. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, apa teman-teman udah tahu apa itu siklus hidup? Nah, siklus hidup adalah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhannya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video kami. Baik teman-teman, di sini kami akan memberitahu kalian apa saja sih perbedaan siklus hidup antar kingdom yang berbeda. Nah, langsung saja masuk yang pertama, itu kingdom rantai. Siklus hidupnya itu mengalami fase sporopit atau diploid dan gametofit atau haploid. Reproduksinya itu dengan cara seksual seperti biji dan bunga dan aseksual. Sebagai contoh, ini ada video tumbuhan paku. Kedua itu kingdom animalia. Siklus hidupnya banyak mengalami metamorfosis. Contohnya dari larva, pupa ke dewasa. Reproduksinya itu seksual, fertilisasi, dan aseksual. Contoh hewannya seperti kambing, kucing, dan sapi. Yang ketiga itu kingdom fungi. Siklus hidupnya fase haploid dominan, dapat membentuk spora. Reproduksinya itu seperti seksual, spora, dan aseksual dengan pembelahan. Contohnya seperti tumbuhan jamur. Dan yang keempat itu ada kingdom monera. Siklus hidupnya reproduksi umumnya melalui pembelahan biner. Reproduksinya itu pembelahan biner. Contohnya seperti bakteri. Dan yang kelima atau yang terakhir itu kingdom protista. Siklus hidupnya bervariasi siklus hidup. Beberapa memiliki fase haploid dan diploid. Reproduksinya seksual atau konjugasi dan aseksual seperti pembelahan biner. Contohnya adalah amuba. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan. Perkembangbiakan merupakan salah satu cara makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya. Pertama, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangan vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ada 5 macam. Yang pertama pertunasan, yang kedua akar tinggal, yang ketiga umbi-umbian, yang keempat ada gragi, dan yang terakhir ada spora. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Contohnya ada mencangkok, menstek, menyambung, ukulasi, dan yang terakhir merunduk. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan terjadi pada proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Sedangkan pada hewan ada 3 macam. Yang pertama ovipar atau hewan yang bertelur. Contohnya pada ayam dan burung. Lalu yang kedua vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan. Contohnya seperti kambing dan sapi. Dan yang terakhir ovovivipar. Ovovivipar merupakan hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Contohnya pada ikan hiu. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan metagenesis. Perkembangbiakan metagenesis merupakan perkembangbiakan di mana hewan mengalami 2 kali fase kehidupan. Contohnya pada hewan terjadi pada ubur-ubur. Ubur memiliki 2 kali fase kehidupan, yaitu polit dan medusa. Lalu kalau pada tumbuhan, contohnya itu seperti tumbuhan lumut dan tumbuhan jamur. Selanjutnya, metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk dan fungsi tubuh hewan dimulai dari telur hingga dewasa. Contohnya metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Ada 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna pada belalang.
Hanya ada 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Metamorfosis tidak hanya terjadi pada kupu-kupu dan belalang. Metamorfosis umumnya terjadi pada jenis serangga dan hewan amfibi seperti katak. Selanjutnya, hewan tanpa metamorfosis, yaitu hewan yang sejak dilahirkan hingga menjadi hewan dewasa tidak mengalami perubahan bentuk struktur tubuhnya. Contohnya kucing yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh sejak dilahirkan hingga menjadi kucing dewasa. Hanya saja terjadi perubahan ukuran.